Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliani dengan NIM 12 20 14 19, kelas 12 3A 14, jurusan Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel individu untuk memenuhi nilai mata ujian akhir semester, yaitu mata kuliah karakter building. Di sini artikel saya berjudul tentang mencegah kepunahan bahasa daerah Indonesia melalui bidang pendidikan. Pada titik ketika setidaknya dua dialek berjalan tak terpisahkan dalam penggunaannya di mata publik, ada dua prospek yang bisa terjadi, yaitu di sini bahasa itu pasti melekat ya dalam kehidupan maupun negara ini. Jadi nggak akan bisa dipisahkan gitu dalam penggunaannya di mata publik ini. Jadi ada dua kemungkinan dalam kepunahan bahasa ini. Pertama-tama, kedua dialek hidup berdampingan dengan cara yang layak dan memiliki kesetaraan. Kedua, bahasa yang satu ternyata lebih dominan menjadi bahasa bagian yang lebih besar dan ternyata lebih terkenal, sedangkan yang lain dalam kondisi berbanding terbalik, bahkan dirusak dengan eliminasi. Jadi di sini tuh bahasa tuh mempunyai jadi ada bahasa kesenjangan bahasa gitu ya dalam artikel ini dibahasnya. Jadi ada gitu di dalam Indonesia itu bahasa yang sangat terkenal dan kadang banyak orang yang ingin mempelajari. Nah, sedangkan ada bahasa yang sama sekali tidak diminati atau bahkan hampir mau punah gitu. Kadang hanya dipakai di tempat yang di bahasa itu diciptakan. Jadi banyaklah masyarakat yang masih kurang mau minat atau mempelajari bahasa yang kurang terkenal tersebut. Jadi di sini tuh rata-rata masyarakat Indonesia tuh masih ingin mempelajari bahasa yang terkenal saja atau bahasa yang lebih dominan atau bahasa yang lebih mungkin kadang lebih mudah dipahami atau lebih ingin diminati. Lalu, untuk menekan atau menghambat laju pemberantasan dialek provinsi di Indonesia, berbagai upaya perlindungan dilakukan termasuk melalui yayasan edukatif. Jadi di sini cara solusinya gimana sih agar tidak ada kesenjangan bahasa atau tidak ada ketidakadilan dalam mempelajari bahasa-bahasa yang banyak di Indonesia. Jadi di sini tuh berbagai upaya itu termasuk melalui yayasan-yayasan edukatif seperti di sekolah-sekolah. Seharusnya pemerintah tuh lebih memperluas gitu pelajaran-pelajaran untuk bahasa sendiri, karena dalam hakikatnya itu karena masih kurang gitu minat untuk belajar bahasa-bahasa tuh. Makanya untuk melalui yayasan-yayasan edukatif seperti SMP, SMA, SD, atau apapun itu. Lalu, keteguhan penutur bahasa daerah terhadap bahasanya telah berkurang, terutama dalam ranah keluarga. Memang dari keluarga, terutama anak-anak, mereka mendapatkan bahasa. Kondisi ini harus dijaga. Jadi masih ada gitu di dalam keluarga yang masih kurang minat mempelajari bahasa daerahnya sendiri. Jangankan daerah lain gitu di sini. Kadang daerah sendiri tuh masih kurang minat dan rata-rata tuh banyaknya ingin mempelajari bahasa Indonesia seperti itu atau bahasa nasional, bahasa sehari-hari kita lah. Tapi seharusnya walaupun seperti itu memang benar, tetapi seharusnya dalam keluarga juga mendidik anaknya supaya mau mempelajari bahasa daerahnya sendiri dan juga bisa mempelajari bahasa
daerahnya luar kota, bahkan luar provinsi. Namun, untuk melakukan upaya utama, dialek lokal juga perlu dikembangkan. Sementara itu, untuk melakukan upaya selanjutnya, titik fokus menampilkan dialek lokal perlu dibatasi, meskipun perlu bekerja pada sifat pendidik bahasa provinsi yang ada dan perolehan pengajar bahasa daerah dan bahasa Indonesia baru melalui sekolah yang tepat sesuai dengan pengaturan penggunaan bahasa. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, keluarga maupun masyarakat maupun penggerak atau pekerja pendidikan itu seharusnya bisa mempelajari bahasa lokalnya terlebih dahulu, lalu baru meluas ke bahasa-bahasa lain yang dipelajari gitu. Dan jangan sampai anak-anak generasi kita selanjutnya itu mengalami kurangnya susah belajar atau kurangnya mempelajari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Tidak hanya bahasa Indonesia, memang bahasa Indonesia itu bahasa wajib yang harus kita pelajari, tetapi bahasa daerah juga seharusnya jangan sampai punah gitu. Jangan sampai walaupun nanti kita di kehidupan lebih modern lagi, setidaknya bahasa daerah itu harus masih tetap dipakai, karena itu merupakan budaya atau kelestarian budaya kita sebagai negara di sini tuh. Jadi jangan fokus hanya kepada bahasa Indonesia, tetapi bahasa lain atau bahasa daerah sendiri aja minimal. Seharusnya masyarakat dan semua anak-anak generasi itu harus diajarkan, dan jangan sampai bahasa ini punah. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika presentasi saya kurang dipahami atau ada kesalahan menjelaskan atau bagaimana, karena ini hanya pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.